Perkenalkan, saya Dian Rahmawati akan menjelaskan mengenai kesulitan belajar berdasarkan mind map yang telah saya buat. Kita mulai dari sekarang ya. Kita akan mengenal apa itu yang disebut dengan kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah anak yang memiliki satu atau lebih gangguan akademik seperti disleksia, diskalkulia, disgrafia, dan dispepsia. Hal ini disebabkan oleh faktor neurologis pada siswa DGIQ rata 2 dan rata-rata ke atas. Kesulitan belajar disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu cedera otak pada masa perkembangan, ketidakseimbangan zat kimiawi pada otak, gangguan perkembangan syaraf, dan kelambatan proses perkembangan individu. Apabila dilihat, dampak dari kesulitan belajar sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari, seperti kesulitan dalam memahami konsep, kesulitan dalam menjalin hubungan dengan kelompok, kesulitan untuk mengekspresikan suatu penjelasan. Asesmen yang bisa dilakukan untuk proses identifikasi adalah observasi, wawancara, tes sederhana. Dari hasil asesmen, siswa akan diketahui mengalami hambatan yang mana. Berikut jenis dari kesulitan belajar. Disleksia, kesulitan membaca; disgrafia, kesulitan menulis; diskalkulia, kesulitan dalam berhitung; dispepsia, kesulitan bahasa lisan. Sebagai catatan, asesmen yang dilakukan oleh guru hanya bisa dilakukan sebatas pada observasi akademik, dan untuk lebih lanjut harus dilakukan oleh profesional. Berikutnya kita akan bahas jenis kesulitan belajar yang pertama. Kesulitan membaca, yaitu anak yang memiliki kesulitan dalam membaca namun memiliki IQ yang rata-rata atau rata-rata atas. Jenis kesulitan membaca ada 3, yaitu disleksia, kesulitan belajar membaca; alesia, kehilangan kemampuan membaca akibat stroke atau cedera otak; dan hipereksia, mampu membaca namun kesulitan dalam hal memahami bacaan, baik dalam membaca keras sekalipun. Strategi dan media yang digunakan dalam menangani peserta didik dengan kesulitan membaca adalah membangun kosakata, membaca keras, petunjuk kontekstual, bantuan teknologi, alat bantu visual, memodelkan membaca lancar secara lisan, bimbingan guru dan audio, membaca dengan bantuan, membaca lisan terbimbing, membaca berpasangan. Yang kedua yaitu disgrafia. Disgrafia adalah kesulitan dalam belajar menulis. Adapun jenis yang lain yaitu agrafia adalah kesulitan belajar menulis berat. Kesulitan belajar mencakup kesulitan dalam menulis tangan, mengeja dan menulis secara ekspresif. Faktor yang mempengaruhi disgrafia yaitu kesulitan konsentrasi, kesulitan motorik, gangguan persepsi. Kembali pada jenis kesulitan belajar menulis yang terbagi menjadi 3. Kesulitan menulis permulaan sendiri dipengaruhi oleh faktor motorik, membuat tulisan menjadi tidak jelas dalam menulis; perilaku, adanya penyerta gangguan lain seperti hiperaktif; persepsi, adanya gangguan persepsi sehingga membuat anak susah membedakan B dan D; memori, siswa kesulitan dalam mengingat apa yang akan ditulis; kemampuan melaksanakan cross-modal, kemampuan mentransfer dan mengordinasikan fungsi visual ke motorik; penggunaan tangan yang dominan; kemampuan memahami instruksi, ketidakmampuan memahami instruksi membuat ananda; kesulitan dalam menuliskan tugas. Untuk asesmennya menulis tangan yaitu menulis dari kiri ke kanan, memegang pensil secara benar, menulis nama panggilan, menulis nama huruf, menulis dari papa ke buku, menulis pada garis yang tepat. Jenis kesulitan belajar menulis kedua yaitu kesulitan mengeja yang terbagi, kesulitan mengenal huruf, kesulitan mengenal angka,
Kesulitan mengucapkan kata yang diketahui. Kesulitan membedakan bunyi pada kata. Kesulitan mengasosiasikan bunyi dengan huruf. Kesulitan mengeja kata. Kesulitan menemukan aturan ejaan kata. Kesulitan menuliskan kata dengan ejaan yang benar. Menambah atau menghilangkan huruf pada kata. Berikut contoh asesmen kesulitan mengeja. Penggunaan huruf. Mencerminkan dialek. Mencerminkan kesalahan ucap. Pembalikan huruf dalam kata. Pembalikan konsonan. Pembalikan suku kata. Yang ketiga yaitu kesulitan ekspresif. Kesulitan mengungkap pikiran dan perasaan ke dalam bentuk tulisan sehingga dapat dipahami oleh orang lain yang sebahasa. Contoh asesmen yang bisa dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar ekspresif yaitu panjang karangan, ejaan, tanda bacaan, dan tata bahasa, kematangan dan keabstrakan tema, bentuk tulisan tangan dan huruf, panjang kalimat, perkembangan, perbendaharaan kata. Strateginya yang bisa dilakukan untuk kesulitan belajar menulis yaitu pemberian instruksi yang jelas, permodelan demonstrasi guru, praktik langsung peserta didik dengan pengawasan guru, pembelajaran mandiri oleh peserta didik dengan pengawasan guru, pembelajaran mandiri oleh peserta didik. Berikut strategi masing-masing jenis kesulitan belajar menulis yaitu: pertama, strategi tulisan tangan yaitu pemodelan huruf. Pengenalan huruf alfabet berdasarkan kelompok tertentu. Eksplorasi huruf secara multisensori. Urutan pemodelan visual, pemodelan verbal, pemodelan kinestetik, dan verbalisasi mandiri. Penggunaan alat tulis yang beragam. Evaluasi mandiri. Peserta didik yang mampu mengenali kesalahan sendiri. Instruksi yang terdiferensiasi. Kedua strategi mengeja yaitu kemampuan menghubungkan huruf dengan bunyi. Kemampuan menyadari pola huruf berulang dalam kata-kata. Pengetahuan tentang makna kata. Ketiga strategi menulis ekspresif. Penulisan kalimat. Visual support. Mengajarkan anak strategi pengembangan pengaturan mandiri. Keempat strategi revisi. Baca teks secara keseluruhan. Identifikasi masalah yang muncul. Cari solusi yang tepat. Gunakan solusi. Periksa kembali. Baca ulang secara keseluruhan. Adapun media untuk mengatasi kesulitan belajar menulis yaitu akomodasi bagi tulisan tangan. Penggunaan teknologi alat bantu. Pemilihan alat teknologi alat bantu, speech-to-text software, word and text prediction, note-taking tool, keyboarding, immersive reader. Kita akan bahas tema berikutnya yaitu kesulitan belajar berhitung atau diskalkulia. Diskalkulia adalah kesulitan yang berkaitan dengan numerasi karena berbagai alasan yang berasal dari eksternal, keluarga tidak mampu, dan internal, saraf neurologis. Peserta didik. Faktor yang mempengaruhi terjadinya diskalkulia adalah faktor fisiologi, lemahnya penglihatan, kesulitan mendengar, kondisi kesehatan kronis. Faktor sosial dan ekonomi. Faktor emosi dan perilaku, rentang perhatian pendek, mudah emosi. Kurang percaya diri. Faktor inteligensi. Faktor pedagogis kurangnya siap belajar dalam pembelajaran numerasi. Berikutnya kita akan bahas mengenai jenisnya. Kesulitan belajar berhitung dibagi menjadi kesulitan dalam mempelajari fakta, kesulitan dalam mempelajaran konsep, kesulitan mempelajari prinsip, kesulitan dalam keterampilan menyelesaikan masalah. Dengan adanya beberapa jenis kesulitan belajar maka strategi yang bisa digunakan adalah cara konkret representasional abstrak,
Manipulasi fisik. Benda konkret. Pembelajaran melalui representasi gambar dan manipulasi konkret. Notasi abstrak. Selain strategi, ada media yang bisa digunakan untuk membantu siswa dengan kesulitan belajar berhitung seperti rekaman suara, gambar, bagan, mapping, bagan. Mapping, bagan, video suara, buku suara dan multimedia yang berupa link pembelajaran.